Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12, ayat 1-25. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengutuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengutuk pintu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya, supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 25 yang menyajikan 3 perikop, yaitu penganiayaan oleh politisi Romawi
ayat 1 sampai 23, penyebaran dan perkembangbiakan firman ayat 24, dan permulaan perkembangbiakan di tanah orang bukan Yahudi melalui ministri kelompok Paulus ayat 25. Saudara-saudari, pasal 12 ayat 1 sampai 24 adalah satu bagian yang disisipkan mengenai Petrus dalam ministrinya. Sebenarnya, bagian ini tidak berhubungan dengan ministri Petrus, tetapi bagian ini mencatat satu mujizat yang melaluinya Petrus diselamatkan dari penjara. Apakah alasan untuk sisipan ini? Apakah tujuan Lukas dalam mencatat bagian ini? Tanpa sisipan dari pasal 12 ayat 1 sampai 24, kita tidak dapat memiliki kesan yang baik terhadap Petrus, khususnya terhadap ministrinya. Kita mungkin akan memiliki keraguan mengenai Petrus. Karena itu, sewaktu ia menulis tentang awal dari ministri Paulus, Lukas berbeban memasukkan sesuatu untuk menguatkan kesan positif yang ia berikan kepada para pembacanya mengenai Petrus. Inilah alasan pertama untuk penyisipan ini. Alasan yang kedua untuk penyisipan ini adalah untuk memperlihatkan bahwa penganiayaan atas gereja dan para rasul bukan hanya berasal dari sumber agama Yahudi, tetapi juga dari politisi Roma. Sekarang, politisi bukan Yahudi mulai ikut serta menganiaya bersama agama Yahudi. Menurut pasal 12, Herodes mengancam sejumlah orang kudus. Khususnya ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia selanjutnya menyuruh menahan Petrus juga. Ketika Mahkamah Agama menangkap Petrus dan rasul-rasul lainnya, mereka memasukkannya ke dalam penjara bagian luar. Tetapi Herodes memasukkan Petrus ke dalam penjara bagian dalam, di mana ia dijaga oleh 4 regu prajurit. Selain itu, penuturan Lukas dalam pasal 12 ayat 1 sampai 24 membuat Petrus menjadi seorang pahlawan. Pahlawan Kristen ini menderita penganiayaan dari agama Yahudi dan dari politisi-politisi Roma. Ini meninggalkan kesan yang sangat positif mengenai Petrus kepada kita. Sewaktu kita membaca pasal 12, kita menerima kesan bahwa Petrus adalah seorang pahlawan. Petrus diselamatkan oleh Tuhan dengan ajaib. Segalanya telah disiapkan untuk membawa Petrus keluar dari penjara dan dihadapkan kepada orang banyak. Namun satu yang kurang, tawanannya telah hilang. Ini benar-benar aib bagi Herodes. Herodes marah dan memerintahkan agar para pengawal itu dibunuh. Meskipun Herodes malu karena Petrus selamat dari penjara, ia masih tetap sombong dan ia meninggikan dirinya sendiri. Namun ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Catatan tentang nasib Herodes dalam pasal 12 ayat 19b dan sampai 23 berhubungan dengan penderitaan Petrus dan penyajiannya sebagai seorang pahlawan. Maksud Lukas dalam menyisipkan bagian ini ke dalam tulisannya adalah untuk menjaga kita dari memiliki kesan yang negatif terhadap Petrus. Sebaliknya, kesan kita terhadapnya haruslah sangat positif, karena catatan mengenai dia dan ministrinya berakhir dengan mujizat yang demikian. Ini menegaskan fakta bahwa sekalipun ministri Petrus menyusut, Tuhan masih tetap menyertai dia dan melakukannya segala sesuatu baginya. Ada sejumlah perkara lainnya yang perlu kita bahas. Pertama, ketika Petrus berada di dalam penjara, jemaat atau gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa di balik layar ini ada suatu peperangan antara kekuatan-kekuatan rohani, yakni suatu peperangan antara Allah dengan musuhnya iblis. Kelihatannya konflik itu terjadi antara Herodes dan Petrus. Sebenarnya itu adalah antara Allah dengan musuhnya. Tidak diragukan lagi, Herodes dihasut oleh iblis. Iblis berada di belakangnya dan bahkan di dalamnya. Karena itu gereja berperang dalam peperangan Allah melawan iblis si jahat. Peperangan ini tidak dilakukan bersandar daging, melainkan bersandar doa. Gereja berdoa dan senjata yang dipakai gereja untuk mengalahkan Herodes dan pasukan rohani di belakangnya bukan berasal dari daging, melainkan dari roh itu.
Kedua, dalam pasal 12 ayat 12 kita melihat bahwa di rumah Maria ada banyak orang berkumpul dan berdoa. Ini menunjukkan bahwa doa untuk Petrus dipersembahkan terutama di rumah seorang saudari. Dari hal ini kita melihat bahwa dalam kehidupan gereja, para saudari harus memimpin dalam hal doa. Menurut prinsip dasar dalam firman Tuhan, segala aktivitas harusnya dilaksanakan oleh saudara. Dan para saudari kebanyakan melakukan pekerjaan menopang di belakang. Pekerjaan menopang yang terutama adalah berdoa. Inilah situasi yang sebenarnya dalam perkara Petrus. Setelah ia bebas, ia pergi ke rumah Maria, di mana banyak orang kudus sedang berdoa. Dalam Kisah Para Rasul 12, Tuhan benar-benar Tuhan. Dia adalah penguasa atas raja-raja. Raja Herodes sombong, tetapi Yesus sang penguasa berada di atasnya. Tuhan Yesus melaksanakan jabatannya sebagai Tuhan untuk mengutus malaikat menanggulangi Herodes, orang yang dihasut, dirampas, dan diperalat iblis. Di sini kita dengan jelas melihat bahwa Tuhan berperang dan menang. Akhirnya pasal 12 ayat 24 mengatakan, sementara itu firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang atau berlipat ganda. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa Herodes mati dan dimakan oleh cacing-cacing. Kemudian ayat ini dimulai dengan sementara itu. Herodes mati, tetapi firman Allah bertumbuh. Firman Allah sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Karena firman itu adalah wadah Tuhan. Karena itu firman Allah bertumbuh sebenarnya berarti Tuhan bertumbuh. Firman Allah tidak hanya bertumbuh, tetapi juga berlipat ganda. Firman tidak bertumbuh dan berlipat ganda dengan sendirinya. Melainkan firman itu bertumbuh bersama kaum beriman dan berlipat ganda bersama gereja. Ketika kaum beriman bertumbuh, maka firman di dalam mereka juga bertumbuh. Ketika gereja-gereja berlipat ganda, maka firman di dalam gereja-gereja juga berlipat ganda. Fakta bahwa firman Allah bertumbuh dan berlipat ganda menunjukkan bahwa kaum beriman dan gereja-gereja pada zaman dulu dipenuhi dengan firman dan bersatu dengan firman. Ini adalah satu tanda yang kuat atas kemenangan Tuhan di dalam peperangannya melawan si jahat. Pertumbuhan dan pergandaan firman dalam pasal 12-24 adalah akibat hasil dari ministri Petrus. Karena itu ayat ini menunjukkan bahwa ministri Petrus berakhir dengan kemenangan. Perkataan yang terakhir mengenai ministrinya dalam kitab Kisah Para Rasul adalah firman Allah bertumbuh dan berlipat ganda. Ini adalah satu akhir yang mulia dan menang dari ministri Petrus. Selain itu, ayat ini adalah satu pengumuman pergerakan Tuhan di bumi dari Yerusalem melalui Samaria sampai ke dunia orang bukan Yahudi. Pergerakan Tuhan dari pasal 2 sampai akhir pasal 12 benar-benar merupakan kemenangan atas situasi itu. Pergerakannya di dalam ministrinya bagi perkembangbiakan Kristus yang bangkit itu menang. Tidak hanya atas agama Yahudi, tetapi juga atas politik Roma. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25 mengatakan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Bagian dari pasal 11 ayat 19 sampai pasal 12 ayat 25 adalah satu catatan transisi di antara ministri kerasulan Petrus kepada orang Yahudi dalam pasal 2 sampai 11 dan ministri kerasulan Paulus kepada bangsa-bangsa lain dalam pasal 13 sampai 28. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur padamu Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, Tuhan yang memberi kami gambaran, Tuhan bagaimana di dalam pergerakan-Mu hari ini. Oh Tuhan, banyak pihak yang ingin menghalangi, menghambat pergerakan-Mu. Tuhan, tetapi gereja bangkit berdoa. Oh Tuhan, jadikanlah gereja di masa kini adalah gereja yang berdoa. Tuhan, melalui gereja berdoa, Tuhan menyediakan jalan bagi pergerakan-Mu, pekerjaan-Mu hari ini di atas bumi. Oh Tuhan, bangkitkanlah kami semua, Tuhan, dengan tekun bersama-sama berdoa. Tuhan, di dalam hidup gereja hari ini, Tuhan, melalui doa-doa gereja inilah, Tuhan, Kau adalah Tuhan yang menang. Oh Tuhan, sehingga firman-Mu, Tuhan, boleh bertumbuh dan berlipat ganda.
Tuhan melalui doa dan memberitakan firman, Tuhan akhirnya firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap kaum beriman. Oh, bahkan berlipat ganda Tuhan mencapai orang-orang yang belum diselamatkan, sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Berbahagia di dalam gereja hari ini. Pimpin kami selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.